시작된 걸 알잖아. 그 소리를 듣게 된 순간 어쩌면 그래 나는 조금 위험해. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga semua diberi kesehatan dan kekuatan agar bisa belajar dengan semangat ya. Saya Ning Fariza Aminatin dari kelompok 5 akan membahas tentang proses lahirnya dan fase-fase pemerintahan Abbasiyah. Tonton sampai selesai ya. Pertama, kita akan membahas tentang proses lahirnya dinasti Abbasiyah. Kekhalifahan Bani Abbasiyah merupakan kelanjutan dari Khalifah Bani Umayyah, di mana pendirinya adalah keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad, yaitu Abdullah Al-Safah ibnu Muhammad ibnu Ali bin Abdullah ibnu Al-Abbas. Ketika dinasti Umayyah berkuasa, Bani Abbas telah melakukan usaha perebutan kekuasaan sejak masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah itu dikenal liberal dan memberikan toleransi kegiatan keluarga Syiah. Gerakan itu didahului oleh saudara-saudara dari Bani Abbas seperti Ali bin Abdullah bin Abbas, Muhammad Al-Imam, yang semuanya mengalami kegagalan. Meskipun belum melakukan gerakan yang bersifat politik, sementara itu Ibrahim meninggal dalam penjara karena tertangkap. Setelah menjalani hukuman kurung karena melakukan gerakan makar, barulah usaha perlawanan itu berhasil di tangan Abu Abbas. Setelah melakukan pembantaian terhadap seluruh Bani Umayyah, termasuk Khalifah Marwan II yang telah berkuasa, Bani Abbas merasa lebih berhak daripada Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam, sebab mereka adalah keturunan Bani Hashim yang secara nasab keturunan lebih dekat dengan Nabi. Sedangkan penguasa Umayyah di Kufah, Yazid bin Umar bin Hubairah, ditaklukkan oleh Abbasiyah dan diusir ke Wasit. Abu Salaman selanjutnya berkemah ke Kufah yang telah ditaklukkan. Abdullah bin Ali, salah seorang paman Abdul Abbas, diperintahkan untuk mengejar Khalifah Umayyah terakhir, Marwan bin Muhammad, bersama pasukannya yang melarikan diri. Khalifah ini terus-menerus melarikan diri hingga ke Fusfat di Mesir dan akhirnya terbunuh di Kusir, wilayah Al-Fayyun, di bawah pimpinan Salih bin Ali. Demikian maka tumbanglah kekuasaan dinasti Umayyah dan berdirilah dinasti Abbasiyah dipimpin oleh kekhalifahan pertama, yaitu Abdul Abbas As-Safah dengan pusat kekuasaan awal di Kufah. Selanjutnya adalah fase pemerintahan Bani Abbasiyah. Pertama, pembentukan. Fase pertama ini biasa disebut dengan periode pengaruh Persia pertama. Disebut demikian karena pada periode ini pemerintah dinasti Abbasiyah sangat kental dipengaruhi oleh keluarga dari bangsa Persia, yaitu keluarga Barmak. Fase pertama ini dimulai dari kekuasaan Khalifah pertama, yakni Abu Abbas As-Safah, sampai Khalifah ke-9, yakni Al-Watsik. Periode ini dianggap sebagai zaman keemasan Bani Abbasiyah. Hal ini disebabkan karena keberhasilannya memperluas wilayah kekuasaan. Wilayah kekuasaannya membentang dari Laut Atlantik hingga Sungai Indus, dan dari Laut Kaspia hingga ke Sungai Nil. Pada masa ini ada 10 orang khalifah yang cukup berprestasi dalam penyebaran Islam. Mereka adalah Khalifah Abdul Abbas As-Safah, Al-Mansur, Al-Mahdi, Al-Hadi, Harun Ar-Rasyid, Al-Amin, Al-Ma'mun, Ibrahim, Al-Mu'tasim, dan Al-Wasi. Selanjutnya adalah fase kedua. Periode ini diawali dengan meninggalnya Khalifah Al-Wasik dan berakhir ketika keluarga Buwaihiyah bangkit memerintah. Sepeninggalan Al-Wasik, Al-Mutawakil naik tahta menjadi khalifah. Masa ini ditandai dengan bangkitnya pengaruh Turki. Setelah Al-Mutawakil meninggal dunia, para jenderal yang berasal dari Turki berhasil
mengontrol pemerintahan. Pada periode kedua ini, ada 4 khalifah yang dianggap hanya sebagai simbol pemerintahan dari para pemerintahan yang efektif. Keempat pemerintah itu adalah Al-Muntasir, Al-Musta'in, Al-Muntas, Al-Muhtadi. Masa ini dinamakan sebagai masa disintegrasi dan akhirnya menjalar ke seluruh wilayah sehingga banyak wilayah yang memisahkan diri dari wilayah Abbas dan menjadi wilayah merdeka seperti Spanyol, Persia, dan Afrika Utara. Selanjutnya adalah fase ketiga. Masa ini ditandai dengan berdirinya dinasti Buwayyah, yaitu pada masa ini jatuhnya Khalifah Al-Muhtafi sampai Khalifah Al-Qaim. Kekuatan Buwayyah sampai ke Irak dan Persia Barat. Sementara Persia Timur, Transylvania, dan Afghanistan yang semula di bawah kekuasaan dinasti Samaniyah berakhir kepada dinasti Ghaznawi. Kemudian sejak 869 Masehi, dinasti Fatimiyah berdiri di Mesir. Kekhalifahan Baghdad jatuh sepenuhnya pada suku bangsa Turki. Untuk keselamatan khalifah meminta bantuan kepada Bani Buwayyah. Dinasti Buwayyah cukup berkuasa karena mereka masih menguasai Baghdad yang merupakan pusat dunia Islam dan menjadi kediaman khalifah. Pada akhir abad ke-10, kedaulatan Bani Abbasiyah telah begitu lemah hingga tidak memiliki kekuasaan di luar kota Baghdad. Kemudian, kekuasaan Bani Abbasiyah berhasil dipecah menjadi dinasti Buwayyah di Persia, dinasti Samaniyah di Khurasan, dinasti Hamdaniyah di Suriah, dinasti Umayyah di Spanyol, dinasti Fatimiyah di Mesir, dan dinasti Ghaznawi di Afghanistan. Yang terakhir adalah fase keempat. Masa ini ditandai dengan ketika kaum Seljuk menguasai dan mengambil alih pemerintahan Abbasiyah. Masa Seljuk berakhir pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi, yaitu ketika tentara Mongol menyerang serta menaklukkan Baghdad dan hampir seluruh dunia Islam bagian timur. Itu dia sekilas tentang proses lahirnya dan fase-fase pemerintahan dari Bani Abbasiyah. Saya Ningfariza Aminatin, kelompok 5, mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.